Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami. Kami bersyukur atas segala berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami dalam pemeliharaan Tuhan sampai dengan ini. Kami sejenak meninggalkan kesibukan dan aktivitas kami. Kami rindu untuk disapa dengan firman-Mu. Firman inilah yang akan membekali kami untuk dapat mencapai masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sertai kami ya Bapa di surga, agar kami memahami, sungguh-sungguh dapat memahaminya, dapat juga kami melakukannya. Dalam ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Bapa di surga, kami mohon kepadamu bersabda. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 4, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, sesuai dengan sabda bina umat malam hari tanggal 9 September 2020. Pembacaan kita dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca pada ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. Kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada karena kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita sampai dengan saat ini. Walaupun dengan situasi kondisi yang tidak memungkinkan, masa-masa COVID-19 ini tentu membuat kita semakin bertanya-tanya, semakin bingung, lalu segala aktivitas kita masih tetap dibatasi dan lain sebagainya tidak seperti dulu. Bayangkan saja Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, segala aktivitas apapun, baik di tengah-tengah pendidikan, sekolah, bahkan juga dalam persekutuan, dalam ibadah, dan juga dalam tempat-tempat kantor, itu segala pekerjaan, segala aktivitas itu dibatasi. Termasuk sampai dengan saat ini kita tahu bersama, kita tidak melaksanakan ibadah seperti dulu. Kita bertemu dengan jemaat, kita bisa bersapa, kita bisa berpelukan, kita bisa cium pipi kanan, cium pipi kiri, kita bisa bersalaman, kita bisa bercengkerama, kita bisa bercerita, kita bisa bersama-sama mengungkapkan isi hati kita secara langsung. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini yang terjadi, kita hanya bisa bertemu, bertatap muka melalui virtual, melalui online, melalui daring, melalui Zoom meeting, dan lain sebagainya. Dalam dunia bisnis, dalam pertemuan kantor, dalam rapat-rapat, dalam dunia apapun, untuk sementara waktu kita melaksanakan dan melakukannya itu dalam virtual, dalam Zoom meeting, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan bahwa ternyata kemajuan teknologi itu semakin kita butuhkan dan kita perlukan. Kita butuh itu. Karena kita percaya teknologi yang ada sampai dengan saat ini adalah karena kemurahan Tuhan semata. Tuhan mengendaki ini terjadi. Dan kita percaya mediasi yang berlangsung selama ibadah-ibadah online, selama ibadah-ibadah rekaman yang Bapak Ibu saksikan ini adalah berkat Tuhan yang kita boleh rasakan. Tuhan hadirkan teknologi kemajuan yang semakin maju dan semakin pesat ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pendidikan dan pengetahuan itu ternyata sangat berguna. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa pendidikan dan pengetahuan itu tidak berguna. Kalau kita tidak memiliki pendidikan, kita tidak mau maju dalam pendidikan,
berarti kita akan ketinggalan zaman. Kalau orang zaman sekarang trennya dikenal dengan gaptek, gagap teknologi dan lain sebagainya. Dia tidak tahu perkembangan zaman, kemajuan zaman dan lain sebagainya. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak mau meraih pendidikan, tidak mau menimba ilmu. Jadi pendidikan itu penting, pengetahuan itu kita perlukan karena kita butuh untuk lebih maju, kita lebih pintar, kita bisa mencapai apa saja yang menjadi harapan dan cita-cita kita karena kita meraih dan mengejar pengetahuan pendidikan itu. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dia punya moto yang dia sampaikan begini bunyinya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Makna ini sangat dalam sebenarnya. Jadi sejak zaman dulu, zaman itu, pendidikan itu perlu. Bangsa Indonesia jangan sampai menjadi bangsa yang bodoh karena dia tidak punya pendidikan, dia tidak punya pengetahuan. Apapun yang diupayakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, siapapun bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk menempuh pendidikan, silakan. Pendidikan itu tidak dibatasi pada faktor umur, tidak dibatasi pada faktor sosial. Siapapun dia yang berkeinginan untuk meraih dan mendapatkan cita-citanya setinggi langit, itu diberikan dan dipercayakan. Luar biasa. Sehingga ternyata sampai dengan saat ini yang kita tahu, yang kita ketahui secara bersama-sama, pendidikan, pengetahuan itu kita butuhkan, kita perlukan. Siapapun dia sangat mengharapkan, mempunyai impian, cita-cita untuk dapat mengejar dan meraih masa depannya dengan pendidikan dan pengetahuan. Kita lihat saja, orang tua menginginkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ditanya orang tua setelah dia selesai SLTA, apakah dia akan melanjutkan studinya ke salah satu pendidikan universitas, ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tentu anak sangat mendapatkan itu. Yang penting orang tua sanggup untuk membiayai. Orang tua sanggup memberikan modal, biaya, kebutuhan-kebutuhan selama ia kuliah. Orang tua sangat diharapkan untuk bisa memberikan semangat dan motivasi bagi anak-anaknya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ternyata secara tidak langsung pendidikan dan pengetahuan itu dapat tergeser, dapat dialihkan dengan hal-hal yang ternyata membawa dampak-dampak yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah bagi kehidupan orang lain, bahkan bagi kehidupannya secara pribadi. Kita tahu, salah satu contoh saya mau katakan, ada orang yang punya pendidikan, yang punya gelar, yang punya status, tapi ternyata yang dia miliki itu membuat dia tidak berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Dia melakukan korupsi, dia melakukan setiap tindakan-tindakan yang tidak beretika, yang tidak bertanggung jawab, menyampaikan pemberitaan-pemberitaan bohong, hoax, padahal seorang yang berpendidikan. Nah, kitab Amsal, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ternyata kitab Amsal ini adalah kitab yang menjadi pesan petua yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupan generasi yang akan datang. Tidak saja tentunya bagi generasi yang akan datang, tetapi bagi semua makhluk ciptaan. Apa yang disampaikan dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di ayat yang kelima saya bacakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian,
jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kitab Amsal ini mau mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pengetahuan itu penting, pendidikan itu penting, tidak ada yang salah. Tapi jika itu tidak didasari pada hikmat, maka semuanya akan ambiar. Yang dilakukan, yang disampaikan oleh Amsal, kejar hikmat itu. Hikmat yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pendidikan dan pengetahuan itu akan berguna, akan menjadi berkat, akan menjadi teladan bila itu didasari pada hikmat. Karena hikmat itu adalah permulaan dari seseorang takut akan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Bahwa di atas segala pengetahuan, pendidikan yang dimiliki oleh manusia, itu haruslah didasari pada hikmat. Karena hikmat itu tinggi, punya nilai, punya harga. Dan harga itu akan selaras dengan pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, Bapak, Ibu, yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sampai dengan saat ini? Semoga selama kita masih melaksanakan dan melakukan ibadah virtual atau online atau daring, maka pergunakanlah ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah mediasi teknologi yang ada menjadi saluran berkat untuk memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Yang kedua, selama anak-anak kita mengikuti proses pembelajaran yang kemudian sekarang dilaksanakan hanya di rumah saja, didiklah anak kita dengan baik dan benar. Berikanlah kepercayaan bagi dia dan tanggung jawab untuk mempergunakan ilmu teknologi gadget ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya mau katakan, kemajuan teknologi ini ada baiknya, tapi ada juga tidak baiknya dari sisi positif dan negatif. Yang negatifnya itu, jika itu disalahgunakan oleh anak-anak kita, dengan menonton film-film yang belum sewajarnya itu dia saksikan, maka harus ada didikan, harus ada nasihat dari orang tua, harus ada pendampingan orang tua. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang sibuk dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anak, itu bukan lagi guru-guru hanya mengadakan pertemuan daring, lalu dikasihlah PR, pekerjaan rumah, dikerjakan anak-anak kita. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini, orang tua sadar atau tidak sadar kadang-kadang sudah lupa diri. Dia tidak menempatkan sebagaimana tanggung jawab dia sebagai orang tua. Kadang mengabaikan anaknya. Ketika anak belajar tidak tahu menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang diberikan oleh gurunya, orang tuanya marah. Belum itu lagi yang terjadi. Selama hampir kurang lebih 6 bulan, anak itu akan memperoleh pendidikan dan pengetahuan itu dialami. Artinya dia punya pengalaman
ketika dia melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak benar, orang tuanya sering berkelahi dan bertengkar di rumah, itu juga akan mempengaruhi pendidikan bagi anak-anak kita. Karena itu, pergunakanlah hikmat bagi kita sebagai orang tua. Mampukan kita untuk dapat memberikan nasihat dan wejangan demi kelangsungan anak cucu dan keturunan-keturunan kita. Agar mereka menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang pandai, tetapi juga dia pandai untuk selalu setia dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Amin.